Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang saya tanyakan langsung saja, apa bedanya ruh dengan sukma? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukma itu diambil dari bahasa Jawa, Pak, yang namanya roihan. Ruh roihan. Sukma itu sesuatu, atau roihan itu sesuatu yang ada kaitannya dengan akal. Bahasa tempat berarti di otak ini, angan-angan, angan-angan, tamani kita. Lah, inilah yang dijadikan pijakan nafsu kita itu lewat angan-angan. Nafsu pasti akan menghadirkan sesuatu itu dalam angan-anganan diri kita, seakan-akan angan-angan itu kekal. Bagaimana caranya nafsu menjadikan kita beriman kepadanya? Dilewatkan angan-angan itu, seakan angan-angan itu yang kita angan-angan, harapan itu betul-betul kekal. Ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat terjerumusnya Nabi Adam oleh Ajazil tersebut, dikasih angan-angan. Khuldi itu maknanya kekal. Adam, jadikan aku penasehat kamu. Isinya nasihat khuldi itu kekal. Barang siapa yang makan maka dia akan kekal. Kita ditampilkan oleh nafsu tentang duniawi apa, seakan-akan kekal. Seakan-akan itu sesuatu yang terpenting. Hayatat dunia iku mata, sesuatu kesenangan yang bersifatkan menipu, alias fatamur gana. Kalau Allah memberikan nadhir, memberikan pitutur terhadap peringatan terhadap kita seperti itu. Tapi dibikin nafsu, bagaimana caranya? Itu tidak bujuk, tidak menipu, tidak fatamurgana. Wong nyatanya ada dan iya. Bapak Ibu, kalau jasmani boleh saja. Yang tidak boleh dan rohani. Jadi si nafsu itu memaisi atau membiaskan itu terhadap roh, bukan terhadap jasmani, Pak. Ruh. Bagaimana hati jenengan, rohani jenengan itu tergiur. Padahal tugasnya rohani hanya satu. Illa liya'bud. Boleh saja secara jasmani kita itu meraih pangkat jabatan atau kemewahan duniawiyah yang setinggi-tingginya, silakan. Syekh Abu Hasan As-Sadzili aja seperti itu kok, Pak. Sugih, kaya, orang yang punya jabatan. Tapi satu hal, jangan melampaui batas. Artinya melampaui batas, ruhaniyah ikut campur. Tugasnya jasad, tugasnya ruh itu hanya illah liya'budun, menyembah Allah. Sebab air itu bukan minumnya roh, makanan bukan makanannya ruh, itu makanan jasad. Ini minumnya jasad. Makanan dan minumannya ruh itu apa, Pak? Ilmu, amal, istiqomah, takwa kepada Allah. Itu akhirnya bisa melaksanakan penyembahan yang benar. Dikatakan nyembah yang benar
Fa'budu yang dikatakan hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus adalah yang menyembah iku bertemu yang disembah. Entah tempatnya dimanapun, di aktivitas sholat silakan, di luar aktivitas sholat silakan. Wong aktivitas nama-nama aktivitas itu sesungguhnya itu kesebut thariqah toh Pak. Itu jalan. Ilmu untuk memahami tentang jalan itu disebut syariat. Lah tujuan disebut hakikat. Lah tujuan kita sholat itu apa? Bertemu Allah. Tujuan kita makan bertemu Allah. Tujuan kita kerja bertemu, disebut illa liya'budu, nyembah. Jadi nyembah yang benar itu yang menyembah harus bertemu yang disembah. Tamu yang sukses adalah tamu bertemu terhadap yang ditamoni. Cara kita itu ke rumahnya si A, dikatakan kita itu sukses ketika kita sudah sampai ke rumahnya si A dan bertemu si A. Inilah yang dimaksud menyembah yang benar itu di situ. Kita dikatakan sukses mendatangi undangan Allah pada kala kita bertemu yang ngundang kita. Kembali kepada sukma, angan-angan. Ya ini Pak yang dijadikan nafsu sebagai loncatan untuk menggoda ruhaniyah. Akhirnya ruhaniyah kita jatuhnya pada angan-angan. Cintanya kita pada angan-angan isinya ya dunia ini loh Pak, dunia ini. Padahal Allah katakan ad-dunya mataul hurur. Wis gak percaya blas. Kita nggak akan percaya. Justru kita akan percaya terhadap penasehat kita yaitu nafsu yang ada di angan-angan tadi. Akal itulah yang disebut sukma Pak. Terus perbedaannya dengan nafsu itu dengan ruh itu apa? Ruh itu tempatnya bahasa fisik hati. Sukma tempatnya bahasa di angan-angan berarti di akal. Ini semuanya tiap saat dan waktu akan tabrakan Pak. Ini yang kula maksud antara sifat basariyah lewat angan-angan itu duduknya nafsu nafsiyah dan amarah. Ya, terus kalau ruh hati ini adalah duduknya di sifat basiroh berarti nafsu lawamah dan mutmainnah. Ada yang menerjemahkan gini Pak, ruh iku ya Allah. Sebab kalau nggak ada ruh ya Anda tidak akan pernah sampai di sini, nggak akan pernah bergerak. Kan dikatakan gerakmu itu sing gerakkan Allah. Nah terus ya roh itu Allah, katanya Allah itu di dalam dan di luar, berarti roh itu adalah Allah. Ada yang berpahaman seperti itu, cuman aku tanya, yang disebut laisa kamislihi syai'un itu sesuatu yang kau tidak bisa memberikan nama, sesuatu yang kau tidak bisa menyebut, sesuatu kau yang tidak bisa menyamakan dengan sesuatu yang lain. Kalau yang kau maksud roh itu Allah, itu nama, aku setuju. Kalau yang kau maksud itu roh adalah maksud Allah di dalamnya yang disebut laisa kamislihi syai'un, kurang setuju. Tapi kalau majas, monggo. Kalau majas itu tidak jauh berbeda dengan begini Pak. Air.
Itu tadi kan saya katakan bisa mendatangkan miturut akal, mendatangkan rasa seger, bisa menghilangkan rasa dahak. Sebab miturut akal kalau tidak minum gak terasa seger, dahaga masih tetap ada, masih dahaga terus. Iku akal jawab. Kalau ini sampean jadikan majasnya Allah, majasnya laisa kamisli sayun, nggak apa-apa. Air itu tadi. Paham maksud gue, Pak? Ngeten. Silakan jenengan itu mengatakan bahwasanya yang mendatangkan rasa seger dan menghilangkan rasa dahaga itu air, tapi bahasa hati iman sampean itu jangan menyebut. Umpama meksa disebut, Pak, itu jawabannya ada di surat Toha ayat 14. Itu jawabannya. Muncul bahasa ana. Ana berarti saya. Ya saya itu maksudnya yang kami selihi sayun. Tapi ana jangan dikeluarkan. Kalau sampai keluarkan secara dohir bermasalah. Ayo, gak percaya bermasalah. Minggir. Aku Allah liwat. Coba. Masalah mboten? Masalah. Iya. Padahal itu kebenaran yang ada di dalam. Akhirnya orang lain mengatakan bagaimana? Anta majnunun. Panjenengan iki dikatakan orang gila. Ya sudah. Sekarang sederhana aja. Ikuti sistem wasilun seperti Rasulullah. Secara dohir tetap kita mengatakan air. Tapi kebenaran di dalam hati iman jenengan tetap Allah. Jadi perbedaan antara sukma dan ruh. Ruh inilah Pak yang akan kembali pada Allah karena ruh itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah sukma itu akal. Mohon maaf, ini ada kaitannya dengan otak kita. Ini akan menumbuhkan satu angan-angan yang disebut tamanni. Apa? Sesuatu angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Karena itu maghrur. Bukan terjadi secara syariat, ini bukan. Kita menganggap bahwasanya dunia ini kekal. Itu adalah tiupan nafsu di dalam diri kita. Justru yang kekal itu Allah, mestinya gitu. Akhirnya kita dengan cara diplesetkan nafsu seperti itu, yastakhibunal hayata dunya, otomatis alal akhirah akan melalaikan yang kekal sebenarnya. Itu sudah Pak, itu memang nafsu cara kerjanya memang seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gue Gus, kenyataannya kita kan tahu maut atau mati adalah hak. Bagaimana kita menghadapi kematian atau datangnya ajal itu mensifatnya dengan tenang dan damai, nggak ketakutan gitu loh. Matan. Okay. Sampun sudah. Oke. Bagaimana caranya kita menghadapi satu kematian itu tidak ada rasa takut? Jawabannya cuman begini. Jadilah kau sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah. Quran ini memang begitu Pak. Ala inna auliya Allah la khaufun. Tidak ada rasa takut. Nah untuk menjadi kekasih Allah ini terlebih dulu kita urai. Bagaimana ruhaniyah kita itu betul-betul menjadi kekasih Allah.
kembali ke Quran lagi, ikuto Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuto Kanjeng Nabi. Jadikanlah dia sebagai guru akhirat kita dari sisi makhluk. Kanjeng Nabi tidak ada. Ini cara zaman cara sahabat dulu. Sekarang nggak ada. Yes, kita harus menjadi muridnya Kanjeng Nabi. Yang disebut tabi'ina sholihin ini Pak. Ini bisa dari duriyah, bisa dari sayyid. Bahasanya duriyah Pak, bukan bahasa habaib. Habaib itu bahasa dari Yaman kalau nggak salah. Aslinya duriyah. Duriyah itu maksudnya keturunan. Habaib itu kan titel ya, istilah bahasa isim lakob, julukan. Yang benar duriyah. Lah duriyah ini berarti diambil dari nasab. Tapi nek sayyid enggak. Sayyid ini diambil dari orang yang terdekat. Seseorang yang menjadi dekatnya Kanjeng. Artinya bukan dekat secara fisik enggak. Maksudnya dekat atiullaha wa atiur rasul. Berarti itulah yang harus kita cari orang itu. Kita harus berguru terhadap beliau. Orang yang dekat Rasulullah. Ini kalau kita bicara sistem loh Pak ya. Bicara sistem. Sebab ayatnya gini. Katakan Muhammad terhadap umatmu, jikalau mereka ingin jadi kekasihku, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti benar dawe Allah, tapi yang mendawuhkan di dalam Al-Quran fattabi'uni, itu maksudnya Kanjeng. Berarti kita harus jadi muridnya Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi sudah tidak ada, ya orang dekatnya. Siapa orang dekatnya? Orang yang atiullaha wa atiur rasul. Artinya apa Pak? Saya mengikuti jenengan yang bagaimana toh Kanjeng Nabi? Umpama bahasanya terhadap beliau-beliau orang dekat Kanjeng Nabi sampai akhir zaman. Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 208 tentang Islam. Berhubung agamaku Islam, kitabku iku Quran, ya sing sempurna Islammu. Berarti sampak makrifat Pak. Syariat thariqah hakikat makrifat. Kita jangan ada di syariat saja. Wong syariat itu sistem Pak. Zaman Rasulullah sampai akhir zaman syariat itu sistem ilmu. Untuk memahami bagaimana thariqah ben bener biar benar. Apa thariqah Rasulullah? Sudah muncul thariqah-thariqah yang sekarang pada zaman Rasulullah? Jelas belum lah Pak, gitu ya? Belum. Thariqah yang mutakbaroh, ini loh. Pada zaman Rasulullah sudah ada belum? Belum. Terus thariqah Rasulullah bagaimana? Syariatnya sudah jelas. Sistem ilmu apapun terkait makan, pi ilmunya. Yuk baca basmalah dulu. Terus kita sholat, syariatnya apa? Sistemnya. Ilmu, mana syarat rukunnya sahnya sholat itu harus paham. Lah, nama sholat, aktivitas
Itulah thariqah Kanjeng Nabi. Segala aktivitas apapun yang beliau jalankan itu thariqah. Dan apa hakikatnya, tujuannya Rasulullah? Illa liya butuh. Ketika saat hakikat itu naik di atas syariat dan thariqah untuk mewujudkan hakikat, akhirnya disebut ma'rifat. Jadi hakikat itu, nyatanya hakikat itu disebut ma'rifat. Jenengan kesini, sistem sampean pakai apa? Sepeda, oke, kendaraan. Jalan sampean, thariqahnya, ya ini aspalan. Tujuan sampean ngaji. Berarti tujuan di dalam hati jenengan di rumah kan sudah ada. Numpak syariat thariqat, nyata no hakikat, disebut makrifat kalau sudah sampai di sini. Mudah toh Pak ya? Kau jangan mengikuti aku hanya sisi syariat saja. Karena sisi syariat itu urusannya jasmani, tumindae jasmani, perilaku jasmani. Lah hakikat tumrape apa? Tumindaknya ruhani. Wong manusia itu ada jasmani dan rohani, ya ikutono dohir batinku, ikutono syariatku, hakikatku, jangan syariat saja. Ini manakala diurai loh Pak ya, di sarah itu seperti itu ayat itu. Berarti aku harus mengikuti Kanjeng Nabi itu sampai kesempurnaan Kanjeng Nabi di makrifat. Iya. Dengan begitulah Bapak Ibu ayatnya yuhibbukumullah. Yuhbib bakal ndadekno kekasih sapa Gusti Allah datang panjenengan. Setelah dijadikan kekasih, bagaimana kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan secara ruhania beriman terhadap selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni. Lupa niki. Kosong udah. Terlepas dari semuanya. Loh, kalau sudah jadi kekasih, maka barulah kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti langkah awal kita harus mencari orang yang dekat pada Rasulullah. Orang yang dekat pada Rasulullah adalah orang-orang yang disebut tabi'ina solihin. Berarti dia harus sampai makrifat Allah ini. Entah unsur dari sayyid, atau unsur dari durianya, terserah. Setelah itu baru kita akan mendapatkan pitedah, petunjuk atau wejangan ilmu bagaimana ruhaniyah ini berakhlak ilahiyah pada Allah di tengah-tengah thariqah ini. Ditutup dengan istiqomah terus-menerus, barulah di situ yuhibbukumullah. Jadi kekasih Allah itu mereka-mereka yang ada di musyahadah yang disebut ahli syuhud. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Gus, nama saya Budi Santosa dari Ujung Pandang. Mau menanyakan terkait, alhamdulillah sudah paham terkait dzikir 3 dan 4. Tapi di hati ini masih ada. Tolong sampean sirai sampean unggahno itu kayak kena syuting yang takon. Tapi di hati ini masih ada Gus kenalkan dzikir 3 dan 4 ini. Gak kerungu. Sinyalin iku ambek cobi ambek ngadeg sampai nanti gak ketutupan. Ngadeg. Lah gitu. Nami kula Budi Santosa Gus dari Ujung Pandang.
Mau menanyakan, alhamdulillah udah paham dzikir 3 dan 4. Cuma di hati ini masih ada unek-unek terkait kenapa kenal dzikir 3 dan 4 bisa diterima oleh secara basariah. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dzikir sirul asror dan fanaul dzikri itu belum bisa diterima sifat basariyah? Pertanyaannya mengapa? Karena dzikir tersebut, dzikir 3 dan 4 itu mengarahkan terhadap ruhania pada Allah. Padahal sifat basariyah itu mengarahkan terhadap selain, bertolak belakang Pak. Memang bertolak belakang. Maunya sifat basariyah kita itu ya dzikir sir dan dzikir jahar. Endingnya itu kita ada di kasyaf, makom mukasyafa. Mboten mau ditarik ke makom musyahadah. Tidak mau diarahkan ke ruhaniyah, diarahkan ke Allahnya, enggak mau. Narik. Makanya sifat basariyah dan basiro itu tiap saat dan waktu itu gelut Pak. Tarik menarik. Umpama saya gambarkan gini Pak. Umpama ya. Iki skema aja lo ya. Ruh di sini ada sifat basariyah. Dikatakan sifat basariyah itu miturut sifat manusianya kita di dunia itu mintanya apa? Nggak mungkin minta sakit sing sembuh lah ngoten nggih. Wis enak-enak sembuh minta, gak mungkin. Di sini ada sifat basiroh Pak. Loh, ini tarik menarik. Yang satu basariyah itu supaya bagaimana ruh itu yastakhibunal hayata dunya. Dengan begitu nanti alal akhirah ditarik terhadap kesenangan dunia. Dengan begitu nek kalau sudah ketarik maka alal akhirah meninggalkan Allah. Terus yang satu basiroh niki dikira, mohon maaf loh Pak ya, umpama protes ya monggo, karena memang yus gen-gene harus protes. Iki dikira jahar kali siri. Siapapun yang mengistiqomahkan dzikir jahri siri, endingnya itu Pak akan masuk di dalam yang namanya makom mukasyafah. Siapa sih pengen makom mukasyafah ini? Penuh karomah. Ayo istiqomah noigi, akan muncul karomah. Endingnya di makom mukasyafah, makom di mana terbukanya goibnya makhluk terhadap diri jenengan. Silakan. Tapi aku gak menyuruh. Wes, siapa di antara jenengan yang sudah bertorikoh mutabaroh? Pasti jenengan iki ada kewajiban berzikir 1 hari 1 malam, zikir jahri berapa, zikir siri juga berapa. Tujuannya kan itu kita suluk supaya wusul pada Allah. Mohon maaf sekali lagi. Bukannya saya itu ndisiki kerso, mboten. Itu pernah berlaku pada diri saya. Puluhan tahun tidak akan wusul. Sungguh, kita endingnya itu nanti akan terjebak di dalam makom namanya makom mukasyafah.
Wis ta jenenganku nek duwe karomah iso nambani wong, dungane mandi. Memang ditarik oleh sifat basariyah ke sini. Tapi di sisi lain hati kita itu lalai pada Allah. Jauh pada Allah dengan sesungguhnya. Makanya harus saya luruskan semuanya ini. Dan ini berangkat dari apa yang ada di dalam hati saya. Saya tidak akan pernah mengatakan di luar apa yang tidak ada di dalam hati saya. Saya tidak mau. Apa yang pernah terjadi di situ itulah sebagai pengalaman bagi kami, mungkin sebagai pelajaran bagi panjenengan. Udah. Ini endingnya kita ke makhluk. Guys. Yang nomor 2, basiroh. Ini kita punya zikir namanya Sirul Asror. Dan Fana'ud Dzikri. Lah, 2 zikir ini sebagai pembuka alam musyahadah. Tentu ini enggak diterima basariyah kita. Karena 2 zikir inilah yang akan menarik ruh untuk sowan bertemu Allah. Sampai Allah dawuh di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tentang masalah ini. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Keinginan loh. Ini sih masih kan belum terjadi. Namanya keinginan, iradah belum terjadi. Allah katakan, barang siapa di antara hambaku yang dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji itu akan menemui jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan. Arti ketika jenengan kali kula waktu dulu belum kenal dzikir Sirul Asror, tak takoki salatmu ning hatiku pengen ketemu Allah? Ada, Pak. Dalam hati kita beribadah gak ada keinginan bertemu Allah. Yang ada keinginan bertemu syurga, bertemu paha. Itu yang terjadi. Karena memang belum dibukakan tentang dzikir Sirul Asror. Tapi ketika saat ini dibukakan jenengan yastami'unal qaul, sudah dengar dan memahami, ada rasa rindu di dalam hati sampai untuk bertemu Allah. Otomatis ada keinginan. Urusan kapan kita bertemu Allah itu hak prerogatif Allah. Karena aku berjanji, Allah sing berjanji waktu yang ditentukan pertemuan tersebut. Kita tugaskan cuman untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir tersebut. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Para kekasih Allah termasuk Rasulullah dan pengikutnya itu. Itulah alladzina yadhkurunallaha, selalu berzikir. Baik posisi dia dalam keadaan berdiri, entah berdirinya kerja, berdirinya apapun, waku'udan, entah duduknya dalam keadaan apapun, wa ala junubihim, posisi dia berbaring, entah berbaringnya karena sakit, berbaringnya karena tidur, tetap hati beliau berzikir. Maksudnya berzikir, sadar bukan saya yang berdiri, makhluk. Bukan saya yang melihat, makhluk. Bukan saya yang mendengar, makhluk. Bukan saya yang berucap, makhluk. Dikatakan sadar itu ingat. Semuanya itu af'alullah. Jikalau seseorang dalam keadaan berdiri terus hatinya tidak ingat Allah, berarti itu orang yang bukan
Orang yang tidak nggak sadar. Orang yang nggak sadar, orang tidur, orang semaput. Berarti kita tiap hari, tiap saat iku hati kita tidur, hati kita semaput. Dalam bahasa Al-Quran, la yamutu wala yahya, diwastani mati yo gak mati, diwastani hidup yo tidak hidup. Jadi benar Pak ya, mengapa zikir sirul asrar dan zikir nomor 4 fana'ud dzikri itu sifat basariyah itu tidak mau menerima, karena memang tujuan sifat basariyah itu adalah menarik roh untuk pada nafsu. Lah sifat basariyah endingnya tujuannya menarik roh supaya kembali pada Allah. Beda Pak. Situk dikongkon ngulon, situk dikongkon ngetan. Ingat ada sistem, siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama arah timur pasti tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin ke Allah pasti hatinya semakin jauh terhadap kesenangan dunia. Walaupun jasmani tiap saat gembul campur dengan kesenangan dunia. Laksana ikan yang hidup di air laut, air asin, ikannya tidak ikut asin. Ngaten Pak nggih jawabannya. Mungkin kalau saya lebarkan jawabannya gini. Di samping endingnya itu sifat basariyah adalah menarik rohaniyah itu ke urusan dunia. Yang kedua karena kita terhalang. Hijab kita itu terlalu tebal kepada Allah. Hijab itu adalah barzah, dinding terlalu tebal pada Allah, akhirnya semakin gelap kita. Gak mau menerima, jadi lampunya, cahayanya gak bisa tembus karena saking tebal ya. Ada lagi. Pertanyaan terakhir Gus, yang dimaksud ya latif itu apa Gus? Yang maha lembut yang bagaimana Gus? Ya latif maha lembut. Yang dimaksud ya latif itu ya apa? Tergantung niat kita. Apakah lembut dalam hal khalik? Apakah lembut dalam hal makhluk? Ada dua pandangan dan dua tujuan. Kita biasanya yang masih terkuasai sifat basariyah, kita membaca ya latif itu pada Allah. Tapi tidak bisa masuk pada ya latif. Latif sesungguhnya yang laisa kamisli syai'un. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Allah yang dimaksud bukan laisa, karena kita belum laisa kamisliun, masih di nama. Tinggal tujuan kita minta apa dengan bahasa ya latif. Macam-macam orang membaca ya latif, makanya yang namanya faedahnya membaca ya latif bagaimana? Bacaan ini supaya kamu cerdas, bacaan ini supaya anakmu cerdas. Iki kita ya latif, Allah itu sebatas nama Pak. Sebatas nama. Lah, yang dimaksud ya latif yang memiliki nama Allah itu secara hakikat, kembali lagi itulah laisa kamisli syai'un. Lah caranya untuk bisa tembus pada yang sesungguhnya adalah apa yang pernah dilakukan oleh para kekasih Allah. Sistemnya bagaimana? Ilmu, amal, istiqomah. Berarti sifat basiroh itu fungsi kita berzikir
Di dalam sirul asar untuk menuju fana'u dzikri, kalau sudah sampai di situ barulah kita akan bertemu yang sesungguhnya ya latif itu. Itu kan yaknya kan ya nida. Artinya ya manggil. Latif. Tergantung. Latif halus. Mana? Halus tujuan sampean. Halus bisa jadi pahala, halus tujuan kita sukses dunia, halus kita terkait surga, tergantung. Tergantung jenengan kali kula niki maksudnya ya latif itu ke makhluk apatah ke yang memiliki sebetulnya Allah itu bagaimana. Makanya kita di dalam istighosah kan sering Pak ya, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ditambahi mana ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah. Ditambahane mana kurang lego, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Lu gak apa-apa Pak, itu mungguin menungso kok sifat basariyah wajib toh. Cuman ruhaniyah kudu masuk di dalam ya latif, apa ya fatah, apakah ya rozak, di dalamnya laisa kamislihi syai'un. Tentunya kita harus punya wawasan tentang dino tauhid dulu baru bisa. Nggih, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita terima pada malam hari ini sebagai sebelum kami tutup sebagai kesimpulan, kita akan bisa menempatkan hati ridho atas segala keputusan Allah sekalipun itu gak sesuai dengan sifat basariah kita apabila hatimu beriman hanya Allah yang berperan. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat terhadap kita, keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.